Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dan keluarga sehat semuanya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal yang disusun pada akhir periode agar data-data yang tertulis dalam akun sama dengan bukti fisik yang sebenarnya. Fungsi dari jurnal penyesuaian adalah: 1. Untuk menyesuaikan data neraca saldo agar menjadi data yang real atau yang sebenarnya antara nilai nominal yang tertulis dalam akun sama dengan bukti fisik yang ada. Yang kedua, untuk memisahkan pendapatan tahun sekarang dengan tahun yang akan datang. Yang ketiga, untuk memisahkan beban yang ditanggung tahun sekarang dengan beban yang ditanggung tahun yang akan datang. Dan yang keempat, untuk memperbaiki kesalahan pencatatan. Akun yang perlu penyesuaian ini ada akun perlengkapan, penyusutan aktiva tetap, beban yang dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, dan pendapatan yang masih harus diterima. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan membahas 3 akun. Akun berikutnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Perlengkapan. Akun perlengkapan perlu dilakukan penyesuaian. Kenapa? Karena setiap dilakukan pemakaian perlengkapan belum dilakukan pencatatan, sehingga pada akhir periode data bukti fisik perlengkapan tidak sama dengan data yang ada di neraca saldo. Nah, yang demikianlah yang memerlukan penyesuaian. Kita lihat contohnya. Nilai nominal perlengkapan kantor di neraca saldo sebesar Rp800.000. Bukti fisik nilai nominal perlengkapan kantor per 31 Desember sebesar Rp300.000. Di sini kita harus menghitung perlengkapan yang terpakai atau beban perlengkapannya berapa. Ini kita menghitung perlengkapan yang terpakai dari data di neraca saldo 800 dikurangi dengan bukti fisiknya, sehingga dari kasus ini atau dari soal ini perlengkapan yang terpakainya adalah Rp500.000. Rp800.000 dikurangi Rp300.000, sehingga jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan bertambah di debit Rp500.000, perlengkapan berkurang. Sebenarnya yang terpakai tadi adalah Rp500.000. Untuk aktiva tetap perlu penyesuaian karena aktiva tersebut digunakan berulang-ulang, umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Pada saat digunakan tersebut terjadilah penurunan nilai aktiva tersebut, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Kita lihat contohnya, harga perolehan peralatan kantor di neraca saldo Rp7 juta dengan nilai residu Rp1 juta, umur ekonomisnya 5 tahun. Maka menghitung penyusutan dari tahun pertama sampai tahun kelima masing-masing secara seperti ini ya. Beban penyusutan dihitung dengan cara harga perolehan 7 juta
dikurangi nilai residu 1 juta dibagi umur ekonomis, sehingga kita dapatkan Rp1.200.000. Itulah beban penyusutan setiap tahunnya. Bagaimana membuat jurnal penyesuaiannya? Kita lihat, membuat jurnal penyesuaiannya itu beban penyusutan peralatan di debit sebesar Rp1.200.000 dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp1.200.000 di kredit. Beban dibayar di muka. Untuk beban dibayar di muka ada 2 cara pencatatan. Ada dicatat sebagai harta atau pendekatan neraca dan ada dicatat sebagai beban atau pendekatan laba rugi. Apabila dicatat sebagai harta, pada saat membayar maka dicatat dalam akun dibayar di muka, sehingga di neraca saldo muncul akun titik-titik dibayar di muka. Nah, di sini sebut titik-titik karena mungkin sewa yang kita bayar di muka, asuransi atau iklan dibayar di muka. Bagaimana cara perhitungannya? Cara perhitungannya adalah hitung yang sudah dijalani. Kapan? Yang mana? Yakni dari saat bayar hingga penyesuaian atau 31 Desember. Sedangkan apabila dicatat sebagai beban, pada saat membayar kita langsung mengakui dicatat dalam akun beban, sehingga di neraca saldo muncul akun beban. Beban titik-titik di sini mungkin beban sewa, beban asuransi atau beban iklan. Bagaimana cara perhitungannya? Hitung yang belum dijalaninya, yakni setelah ACP hingga jatuh tempo. Kita lihat cara perhitungannya. Contoh, sewa ruko dibayar di muka sebesar 12 juta, dibayar 3 September 2021 untuk 1 tahun. Nah, di sini terlihat ada akun sewa dibayar di muka, berarti dicatat sebagai harta. Bila dicatat sebagai harta, maka kita hitung yang sudah dijalaninya dari saat bayar hingga Desember saat dilakukan penyesuaian, yaitu 4 bulan, September, Oktober, November, dan Desember, 4 bulan. Cara menghitungnya yang menjadi beban yaitu 4 bulan per 12 per tahun dikali 12 juta, sehingga kita dapat sebesar 4 juta rupiah. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Beban sewa di debit sebesar 4 juta dan sewa dibayar di muka sebesar 4 juta di sebelah kredit. Apabila beban dibayar di muka dicatat sebagai beban, nah, kita lihat contohnya. Beban sewa ruko sebesar 12 juta dibayar 3 September 2021 untuk 1 tahun. Maka cara menghitungnya, hitung yang belum dijalani. Tadi sudah dijalani 4 bulan, berarti dari 1 tahun yang belum dijalaninya adalah 8 bulan. Sehingga ada sewa dibayar di muka itu sebanyak 8 bulan. 8 per 12 dikali 12 juta sebesar 8 juta. Nah, jurnal penyesuaiannya kita buat sewa dibayar di muka di debit 8 juta dan beban sewa di kredit 8 juta. Mengapa demikian? Karena pada saat kita mencatat sebagai beban 31 Desember kita mengakui 3 September kita mengakui beban 12 juta. Nah, padahal pada 31 Desember beban yang benar-benar sudah menjadi beban kita hanya 4 bulan. Berarti kelebihan. Kita mencatat 12, pada kenyataannya hanya 4. Berarti kelebihan 8 juta yang itu harus kita kurangi dari catatan kita. Maka beban berkurang itu di kredit.
Jadi jurnal penyesuaiannya sewa dibayar di muka di debit dan beban sewa di kredit sebesar yang belum dijalaninya dalam kasus ini adalah 8 juta. Demikian penjelasan yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan kalian memahami dan dapat menyelesaikan soal-soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.